Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal dan kembali berjumpa dengan saya Pak B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran IPA, khususnya tentang fisika. Untuk teman-teman yang akan atau sedang menghadapi ujian sekolah, khususnya tingkat SMP, semoga sedikit belajar bersama ini bisa menambah wawasan, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam pembahasan nanti banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon koreksi dan masukan karena saya bukan ahli atau yang kompeten di bidangnya, hanya pemula yang ingin bisa. Untuk memulai belajar pada kali ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang masih setia dengan channel kami, Pak B. Oke, pada kali ini kita mencoba atau sama-sama belajar bersama tentang listrik, tentang listrik. Oke, di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, menghitung besarnya energi yang digunakan sebuah alat. Di sini ada lampu. Kemudian yang kedua, menghitung besarnya kuat arus total. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung tegangan sebuah transformator. Oke, kita ke contoh yang pertama. Label pada sebuah lampu pijar bertuliskan 20 watt per 220 volt. Apabila lampu pijar tersebut menyala selama 12 jam, maka besarnya energi yang digunakan lampu adalah berapa kilojoule? Ya, di sini sudah ada jawabannya ya, yang ditebalkan 432.000 kilojoule. Oke, kita ke pembahasannya. Ya, diketahui apa saja? Yang pertama, P-nya ada 20 watt. Oke, kemudian yang kedua, V-nya voltasenya ada 220 volt. Kemudian yang ketiga, T waktunya itu ada 12 jam. 12 jam ini harus kita konversikan dulu menjadi sekon. Jadi 12 jam kita kalikan dengan 3.600. 1 jam kan 3.600 sekon, sama dengan 43.200 sekon. Oke. Kemudian yang ditanyakan di sini energi lampu yang dibutuhkan. Energi lampu yang dibutuhkan berapa? Jawabnya, rumusnya apa? Rumusnya V dari energi yang dibutuhkan, V sama dengan setengah kali P dikalikan T. P nya sudah ada 20 watt, kemudian T nya sudah ketemu 43.200. Dan kita tinggal kalikan saja, hasilnya 432.000 kilojoule. Oh, sama ternyata. Kemudian contoh yang kedua. Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup di bawah ini. Besarnya kuat arus total dalam rangkaian tersebut adalah, bisa kita lihat dalam rangkaian ini ya. Dalam rangkaian ini ada, sepertinya ada 2 rangkaian yang double, ini rangkaian paralel. Kemudian di sini ada R ya, R-nya 1 ohm. Ini sepertinya seri ini ya. Jadi ini rangkaian campuran, ada paralel dan ada seri. Maka untuk menghitungnya ini harus kita cari R totalnya dulu, R paralelnya dulu berapa, kemudian dicari R totalnya, R paralel ditambah dengan R serinya berapa. Kemudian kalau sudah, baru bisa kita cari kuat arusnya. Oke, berarti diketahui R1 nya 40 ohm ya, kemudian R2 nya 60 ohm, kemudian R serinya 1 ohm, kemudian D nya 10 volt ya, D nya 10 volt. Oke, kemudian di sini ditanyakan kuat arusnya berapa. Oke,
tadi saya sampaikan kita harus menghitung R paralelnya dulu ya. R paralelnya dulu berapa? Rumus R paralel itu R1 dikalikan R2 dibagi R1 ditambah R2. R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Oke, berarti berapa? 40 kali 60 ditambah, dibagi 40 ditambah 60. 2400 dibagi 100 sama dengan 24 ohm untuk R atau hambatan paralelnya, R paralelnya. Kemudian R totalnya berapa? R totalnya berarti R paralel ditambah dengan R serinya, atau 24 ditambah dengan 1 ohm sama dengan 25 ohm. Ini R totalnya sudah ketemu. Kemudian kita tinggal menghitung besarnya kuat arus totalnya. Kuat arus totalnya berarti E dibagi dengan R total ya. E dibagi dengan R total, E nya 10 ya. 10 dibagi dengan 25 sama dengan 0,4 ampere. Selanjutnya yang ketiga ya, yang ketiga, soal yang ketiga. Sebuah transformator dihubungkan dengan tegangan 120 volt. Apabila lilitan primernya 60 dan lilitan sekundernya 180, maka tegangan sekundernya sebesar berapa? Jadi diketahui di sini apa? V-nya 120 volt. Kemudian lilitan primernya atau NP-nya 60 volt. Kemudian NS-nya 180 volt. Maaf, lilitan ya. NP-nya 60 lilitan, NS-nya 180 lilitan. Oke. Kemudian yang ditanyakan tegangannya, tegangan sekundernya berapa, NS-nya berapa. Oke. Kita jawab rumusnya, rumus asalnya VP per VS sama dengan NS per NP ya. Nih, jadi VP per VS sama dengan NS per NP. Oke. Kemudian tinggal kita, karena yang dicari, saya besarkan ya teman, karena yang dicari VS ya, karena yang dicari VS ya, maka kita rumusnya kita rubah ya, dari rumus asalnya. VS sama dengan VP dikalikan NS dibagi NP ya. Di sini berarti VP dikalikan NS dibagi NP. NS saja berarti 120 dikalikan 180 dibagi 60 ya kan, 120 kali 180 dibagi 60. Kemudian ketemunya 21.600 dibagi 60, PS nya 360 volt ya, 360 volt. Seperti ini. Jadi rumusnya dari VP per PS sama dengan NS per NP. Kemudian VS nya VP kali NS dibagi NP. VS nya 120 dikalikan 180 dibagi 60, hasilnya 21.600 dibagi 60 ya. VS nya berarti tegangan sekundernya berapa? 360 volt. Demikian teman-teman ya, gampang ya. Semoga sukses nantinya. Demikian teman-teman semua, pembahasan untuk 3 contoh soal yang terkait dengan listrik. Semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi diri saya sendiri ataupun mungkin teman-teman semua yang merasakan manfaatnya. Dan saya mohon maaf banyak sekali kekurangan karena ketidakmampuan dari saya, dan karena memang saya bukan ahlinya, hanya pemula yang ingin bisa. Jadi mohon
koreksi, mohon saran, sehingga saya lebih semangat untuk belajar lagi tentang ilmu yang lain terkait dengan, termasuk juga ilmu pengetahuan alam ini. Terus dilatih semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.